Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti silahkan kami berikan waktu atau kesempatan bertanya via telepon 021 823 6543. Juga Anda bisa gunakan melalui layanan singkat di 0819886543. Kita memohon Allah keberkahan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari pertemuan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kepada Ustaz yang persilahkan. Falyatafadhal mazkuran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع له فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 3 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di dalam program kajian Islam ilmiah bersama Roja TV dan Radio Roja di dalam kajian rutin membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga lalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu bab tentang bab yang ke-33. Penulis berkata, babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, yang artinya bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Bab ini maksudnya adalah menjelaskan bahwa tawakal
ibadah kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka seseorang terperosok ke dalam syirik akbar. Itu maksud dari bab yang ke-33. Adapun makna ayat adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Nabi Musa memasuki tempat akbar, yaitu bertawakal kepada Allah kepada selain Allah. Tercontoh syirik akbar yaitu Kali ini itu sendiri adalah bersandarnya qalbu, hati kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam atau menahan keburukan disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, inilah yang disebut dengan tawakal wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan bab yang ke-33 ini adalah sambungan dari bab yang ke-31, 32. 31 berbicara tentang rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-32 berbicara tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-33 berbicara tentang ar-raja, rasa harap, yaitu rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga amalan qalbu ini, al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja, adalah rukun ibadah di dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun ibadah adalah 3, al-mahabbah, dan itu pada bab yang ke-31, al-khauf pada bab yang ke-32, ar-raja atau tawakal pada bab yang ke-33 ini. Jadi Masya Allah, ini termasuk daripada kebagusan pengaturan kitab tauhid oleh penulis kitab tauhid, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat. Abu Sa'adat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kunyah yang dimiliki oleh Imam Ibnul Athir rahimahullahu taala. Al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaibani Al-Jazari Ibnul Athir, ulama Islam abad ke-6 Hijriyah. Ya, dan beliau mempunyai kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Beliau mempunyai kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar, yaitu penjelasan tentang hal kata-kata yang penting di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Abu Sa'adat berkata, yuqalu tawakkala bil amri idza dhamina al-qiyama bihi. Dikatakan ia bertawakal dengan sesuatu perkara. Maksudnya adalah jika bergabung menegakkannya
Artinya jika bersama-sama menegakkannya. Wakkaltu amri ila fulan, ay idza i'tamadtu alaihi. Aku bertawakal perkaraku kepada si fulan. Maksudnya adalah jika aku bersandar kepadanya. Wa wakkala fulanun fulanan, ay idza istakfahu amrahu thiqatan bikifayatihi. Fulan bertawakal kepada si fulan. Maksudnya adalah jika mencukupkan perkaranya kepada si fulan karena percaya dengan kapasitas si fulan, ya, karena percaya dengan kapasitas si fulan. Au ajzan 'anil qiyami bi amri nafsihi, atau karena dia tidak sanggup untuk mengerjakannya sendirian, maka dia wakkala yuwakkil, berwakalah, bersandar kepada si fulan. Nah, wa arada al-musannifu rahimahullah bihadhihi tarjamah bil ayah bayanun anna at-tawakkul fariidatun yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala. Dan penulis yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan bab ini menyebutkan ayat, babnya adalah ayat, itu sebagai penjelasan bahwa tawakal adalah kewajiban yang wajib mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Fa inna taqdim al-ma'mul yufidul hasr. Karena mendahulukan zat yang dituju menunjukkan kepada pembatasan. Ai wa 'ala Allah fatawakkalu la 'ala ghairihi. Maksudnya adalah dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian, tidak bertawakal kepada selain Allah. Kan ayatnya tadi berbunyi begitu, wa 'ala Allah, ya. Nah, itu taqdimul ma'mul namanya, mengedepankan yang dituju. Apabila mengedepankan yang dituju, maka dalam bahasa Arab itu yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Fatawakkalu la ala ghairihi, bertawakallah kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Fahuwa min ajma'i anwa'il ibadati wa a'zamiha. Dan tawakal adalah ibadah yang paling lengkap jenisnya dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lengkap jenisnya dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima yunshau anhu minal amali salihah. Karena dari tawakal tersebut timbullah amal-amal salih. Fa innahu idza i'tamada 'ala Allah fi jami'i umurihi ad-diniyah wad-dunyawiyah duna kulli man siwah sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu ma'allahi ta'ala. Karena sesungguhnya seseorang jika bersandar hanya kepada Allah di dalam seluruh perkaranya, baik perkara berkaitan dengan agama atau dunia, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandarnya hanya kepada Allah, maka berarti benar keikhlasannya, benar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut. Fahuwa min a'zami manazil. Tawakal adalah kedudukan yang paling agung di sisi Allah. Manazil, kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Fala yahsulu kamalut tauhid bi anwa'ihi thalatha illa bi kamalit tawakkuli 'ala Allah. Maka tidak terrealisasi, tercapai kesempurnaan tauhid dengan tiga macamnya: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid yang membicarakan kekuasaan Allah, tauhid yang membicarakan
ibadah hanya kepada Allah, tauhid yang membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu tidak akan tercipta kesempurnaannya kecuali dengan kesempurnaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini, yaitu fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Wa kama qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa, Nabi Musa berkata, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika kalian telah beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian berislam, jika kalian beragama Islam. Surat Yunus ayat 84. Wa qawluhu Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah yang mengatur, memelihara bagian timur dan bagian barat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah ia sebagai sandaran. Surat Al-Muzammil ayat 9. Wal ayatu fil amri bihi katsiratun jiddan. Dan ayat di dalam perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, at-tawakkulu amalul qalbi. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnati wal jamaah, beliau berkata, tawakal adalah perbuatan qalbu. Tawakal adalah perbuatan qalbu. Wa qala Ibnul Qayyim fi ma'na al-ayat al-mutarjam biha, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam makna ayat yang disebutkan sebagai bab, faja'alat tawakkula 'ala Allahi syartan fil iman. Maka Allah menjadikan bertawakal kepada Allah sebagai syarat dalam keimanan. Fadalla 'ala intifa'il iman 'inda intifa'ihi. Ini menunjukkan bahwa iman akan hilang jika hilang tawakal. Iman akan hilang jika hilang tawakal. Wa fil ayatil ukhra, wa qala Musa ya qaum in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang artinya, dan di dalam ayat yang lain Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai kaum, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya jika kalian benar-benar beragama Islam. Faja'ala dalila sihhatil Islam at-tawakkul. Maka Allah menjadikan bukti benarnya keislaman adalah dengan tawakal. Wa kullama qawiya imanul 'abdi kana tawakkulhu aqwa. Sebagaimana dan setiap kali iman seseorang hamba itu menguat, maka tawakalnya lebih kuat juga. Wa idza dha'afa al-iman dha'afa at-tawakkul. Dan jika lemah iman, lemah juga tawakal. Wa idza kana at-tawakkulu dha'ifan kana dalilan ala dha'fil iman wa labud. Sedangkan jika tawakalnya itu lemah, dan itu pasti menunjukkan kelemahan iman. Wallahu ta'ala yajma'u baina at-tawakkuli wal ibadah, wa baina at-tawakkuli wal iman, wa baina at-tawakkuli wat taqwa, wa baina at-tawakkuli wal islam, wa baina at-tawakkuli wal hidayah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengumpulkan antara tawakal dengan ibadah, antara tawakal dengan iman, antara tawakal dengan taqwa, antara tawakal dengan Islam, dan antara tawakal dengan hidayah. Artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang bertawakal, maka ada hubungannya dengan iman, ada hubungannya dengan Islam, ada hubungannya dengan takwa, ada hubungannya dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan, wa 'ala Allah fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau bertekad, maka bersandarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu mungkin bukan ya. Kita cari, ini tadi surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian beriman. Ya, ada hubungan antara tawakal dengan iman. Kemudian bertawakal dengan Islam, tawakal dengan fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaknya kalian bertawakal kepadanya jika kalian benar-benar beragama Islam. Ada hubungan tawakal dengan Islam. Ada hubungan tawakal dengan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa. Ada ayatnya, sebentar saya carikan. Dalam surah Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukup Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ya. Ini menunjukkan ada hubungan antara tawakal dengan ibadah. Antara tawakal dengan iman, tawakal dengan takwa, tawakal dengan Islam, tawakal dengan hidayah. Setiap kali kuat iman seorang hamba, maka tawakalnya lebih kuat. Jika imannya lemah, pasti tawakalnya juga lemah. Dan itu pasti. Fadhahara anna tawakkula aslun li jami'i maqamatil iman wal ihsan. Subhanallah. Ini nampak jelas bahwa tawakal adalah pondasi dasar pokok untuk seluruh kedudukan keimanan dan perbuatan kebajikan. Wali jami'i amal Islam, bahkan pondasi untuk seluruh amalan Islam. Wa anna manzilatahu minha ka manzilatir ra's minal jasad. Dan bahwa kedudukannya dari seluruh amalan Islam seperti kedudukan kepala dari jasad. Fakama la yaqumu ar-ra'su illa 'alal badan, maka sebagaimana ra's tidak tegak kecuali atas tubuh, kepala tidak tegak kecuali atas tubuh, fakadzalika la yaqumul iman wa maqamatuhu wa a'maluhu illa 'ala saqit tawakkul. Maka demikian pula tidak tegak keimanan dan kedudukannya, amal-amalnya kecuali atas saq at-tawakkul, yaitu atas lengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkala alaihi illa khaba dhannahu fihi." Dan tidaklah seorang berharap kepada seorang makhluk dan bertawakal kepadanya kecuali khaba dhannuhu fihi, kecuali dia akan rugi prasangkanya kepada makhluk tersebut, atas prasangkanya terhadap makhluk tersebut. Kalau ada orang bertawakal kepada makhluk, illa khaba dhannahu fihi, maka prasangkaannya akan rugi dalam prasangkaan tawakalnya kepada makhluk tersebut. Fa innahu musyrik, maka orang seperti ini adalah orang yang musyrik, yaitu bersandar qalbunya kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam penyandaran secara tawakal kepada Allah. Wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama, dan siapa yang mensyirikkan Allah maka seakan-akan dia kharra minas sama, yaitu
turun dilempar dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, atau dia dicomot oleh burung, au tahwi bihi rih, atau dihembuskan oleh angin, fi makanin sahiq, di dalam tempat yang dalam. Surah Al-Hajj ayat 31. Qala asy-syarih rahimahullah, qultu lakin at-tawakkul ala qisman. Ala Allahi qisman. Akan tetapi bertawakal kepada Allah itu ada dua macam atau dua bagian. Ahadihima at-tawakkulu ala Allah fil umuri at-tawakkulu fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Kalladzina yatawakkaluna 'ala al-amwat wat-tawaghit fi raja'i matalibihim min nasrin aw hifdhin aw rizqin aw syafa'ah, fa hadza syirkun akbar. Bertawakal dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang bersandar, bertawakal kepada orang yang sudah meninggal, kepada sembahan-sembahan selain Allah, dalam harapan mendapatkan apa yang diinginkan, seperti pertolongan, penjagaan, rezeki, atau pemberian rekomendasi, syafaat, maka ini adalah syirik akbar. Tawakal seperti ini dalam perkara-perkara yang tidak sanggupi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik akbar. Ats-tsani at-tawakkulu fil asbab adh-dhahirah. Bertawakal dalam perkara-perkara sebab yang lahiriah. Kaman yatawakkalu ala amirin aw sultanin fima aqdarahu Allah ta'ala alaih min rizqin aw daf'i adha wa nahwi dhalik. Seperti orang yang bertawakal kepada seorang penguasa, raja, pangeran, di dalam apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepadanya, itu berupa gaji atau bayaran. Fahuwa naw'u syirkin akbar asghar, maka dia adalah macam dari syirik asghar. Wal wakalatul jaizah, dan pewakilan ini boleh. Pewakilan yang boleh adalah hiya taukil insan fi fi'li ma yaqdiru alaihi niyabatan anhu. Mewakilkan seseorang di dalam melakukan sesuatu yang disanggupi atasnya. Lakin laisa lahu an ya'tamida alaihi fi husuli ma wukila fihi. Akan tetapi dia tidak boleh untuk bersandar di dalam mendapatkan apa yang diwakilkan di dalamnya. Bal yatawakkalu 'ala Allah fi taysiri amrihi alladhi yatlubuhu bi nafsihi aw naibuhu atau naibihi. Yang artinya akan tetapi dia bertawakal kepada Allah di dalam kemudahan perkaranya yang dia mencari kemudahan tersebut, dia mencari perkara tersebut atau wakilnya. Wa dzalika min jumlatil asbab allati yajuzu fi'luha. Dan itulah termasuk daripada sebab-sebab yang diperbolehkan melakukannya. Wa la yu'tamadu 'alaiha, tetapi tidak boleh bersandar kepadanya. Bal ya'tamidu 'alal musabbab alladhi awjada bal ya'tamidu 'alal musabbib alladhi awjada as-sabab wal musabbab. Akan tetapi bersandar kepada Allah yang menjadikan sebab dan menjadikan sebab tersebut adalah benar-benar menjadi sebab. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi penjelasan beliau di sini adalah bahwa bertawakal itu ada dua. Bertawakal kepada di dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, bertawakal kecuali hanya kepada Allah, bertawakal kepada orang mati, bertawakal kepada sembahan-sembahan selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang melakukan ini dan dipalingkan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar. Atau bertawakal dalam perkara sebab-sebab yang lahiriah.
Seperti bertawakal kepada penguasa, ya, di dalam apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sanggupkan penguasa tersebut kepada penguasa tersebut, seperti memberikan uang, memberikan keamanan. Maka jika bersandarnya kepada makhluk, ya, maka ini syirik asghar. Lalu bersandar yang boleh itu bagaimana? Seorang manusia bersandar kepada Allah dengan mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan. Tapi jangan bersandar kepada sebab, tetapi bersandarlah kepada zat yang menjadikan sebab itu mujarab dan manjur. Ya, mujarab dan manjur. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi tawakal yang pertama dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi oleh Allah. Maka jika ini disandarkan kepada selain Allah, syirik akbar. Karena tidak ada yang menyanggupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kedua, tawakal yang disanggupi oleh makhluk. Seperti bersandar kepada orang kaya dalam urusan rezeki, bersandar kepada penguasa dalam urusan rezeki, bersandar kepada dokter dalam urusan kesembuhan, bersandar kepada obat dalam urusan kesembuhan. Maka ini syirik asghar. Karena yang benar adalah bersandar kepada Allah dengan mengerjakan sebab. Pergi ke dokter, habis itu minum obat. Bersandarnya kepada Allah, bukan bersandar kepada sebab, tapi bersandar kepada Allah yang menjadikan sebab itu manjur. Begitu ya. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis berkata, Qaulullah ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2-4. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, sebentar. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, jika disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah, maka bergetar hati mereka. Dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan kepada mereka. Dan hendaknya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil ayah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata pada ayat ini, al-munafiqun la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillah 'inda ada'i fara'idih. Orang-orang munafik tidak masuk ke dalam kalbu mereka sedikit pun dari zikir kepada Allah saat menunaikan hal-hal yang wajib. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, dan mereka tidak beriman dengan sedikit pun dari ayat-ayat Allah. Wala yatawakkaluna 'ala Allah, dan mereka tidak bersandar kepada Allah. Wala yasiluna ila idza ghabu. Wala yusalluna idza wala yusallun idza ghab. Mereka tidak salat kalau seandainya tidak di hadapan oleh kaum muslimin. Wala yu'adduna zakat amwalihim, dan mereka tidak menunaikan zakat harta mereka. Fa akhbarallahu annahum laisu bimu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka mengabarkan tentang yang beriman. Thumma wasafal mu'minina faqal, lalu Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman. Allah berfirman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Fa'addu faraidahu, karena bergetar hati mereka tersebut akhirnya mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan.
Wa wajalul qalbi minallah yastalzimul qiyama bi fi'li ma umira bihi wa tarki ma nuhiya anhu. Dan bergetarnya kalbu kepada Allah melazimkan untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksud daripada wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Maksudnya bergetar adalah seseorang takut kepada Allah sehingga dia harus mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala As-Suddi, Imam As-Suddi seorang tabi'i berkata, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, kalbu mereka wajal. Wajal tadi artinya adalah takut kepada Allah sehingga mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Huwa ar-rajul yuridu an yadhlim. Maksudnya di sini adalah seorang yang ingin berbuat zalim. Ya, au yahimu bi ma'siyah, atau dia bertekad untuk mengerjakan maksiat. Fayuqalu ittaqillah fa yajilla qalbuhu. Lalu dinasihatkan kepada dia dengan ucapan takutlah kepada Allah. Maka akhirnya kalbunya yajl, yang artinya kalbunya adalah takut. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Qauluhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan di dalam firman Allah disebutkan, dan jika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum at-tabi'un wa man tabi'ahum min ahli sunnah bihadhil ayah wa nadha'irha ala ziyadatil iman wa nuqsanih. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dari ahli sunnah menjadikan ayat ini dan yang semisalnya sebagai bahwa iman itu naik turun. Iman tidak hanya satu kesatuan di dalam garis ini saja, tidak. Iman itu naik turun. Ya. Qala Umair ibn Habib as-Sahabi. Umair bin Habib, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu berkata, "Innal iman yazidu wa yanqus." Iman itu bertambah dan berkurang. Faqila lahu, "Wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu?" Maka beliau ditanya, apa bertambahnya iman dan berkurangnya iman? Maka Umair bin Habib berkata, "Idza dzakarna Allah wa khashinahu fadzalika ziyadatu." Jika kita menyebut nama Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bertambah keimanan. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na fadzalika nuqsan. Rawahu Ibnu Sa'ad. Dan jika kita lupa, lalai, kemudian meremehkan, maka itu adalah kekurangannya. Naam. Qala Mujahid, al-iman yazidu wa yanqus wa huwa qaulun wa amal, rawahu Ibnu Abi Hatim. Imam Mujahid mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi dia tidak stuck dalam satu tahapan, tapi dia bisa naik, bisa turun sesuai dengan amalan. Bernaik jika melakukan amal saleh, turun jika menjauhi hal yang dilarang. Jika melanggar yang dilarang, maksudnya turun kalau seandainya. Nah, wa hakal ijma' ala dzalika Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid wa ghairuhum rahimahumullah. Dan telah menghikayatkan ijma' atas bahwa iman itu naik turun, tidak hanya satu tahapan, satu tingkatan saja, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Ubaid dan selain mereka rahimahumullah taala. Nah, kemudian penulis mengatakan qauluhu ala rabbihim yatawakkalun, dan di dalam ayat disebutkan dan atas Rabb mereka hendaknya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'tamiduna alaihi biqulubihim, atau mereka bersandar kepada Allah dengan qalbu mereka. Mufawwidhina ilaihi amrahum, mereka menyerahkan kepada Allah seluruh perkara mereka. Fala yarjuna siwah, dan mereka tidak bersandar hanya kepada selain Allah. Wala yaqsuduna illa iyyah, dan tidak meminta bermaksud kecuali hanya kepada Allah. Wala yarghabuna illa ilaih, dan tidak berkeinginan kecuali hanya kepada Allah.
wa ya'lamun anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Dan mereka sangat mengenal apa saja yang dikehendaki maka akan terjadi, dan apa yang belum dikehendaki tidak akan terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal mutasarrifu fil mulki wahdah wal ma'budu wahdah la syarikalah. Dan bahwa yang mengatur di dalam kerajaan Allah semata, dan yang zat yang diibadahi Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa fil ayati wasful mu'minin haqqan bi thalathi maqamatil ihsan. Dan di dalam ayat ini terdapat Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dengan sifat yang benar, dengan 3 kedudukan ihsan, yaitu al-khauf, rasa takut, wa ziyadatul iman, bertambahnya keimanan, wa tawakkulu 'ala Allah wahdah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil maqamat taqtadhi kamal al-iman, dan kedudukan ini mengkonsekuensikan kesempurnaan keimanan. Wa husul a'malihi al-batinah wadh-dhahirah, dan juga mengkonsekuensikan terjadinya perbuatan-perbuatan yang lahir dan zahir. Mithl dzalika as-salah, seperti salat. Faman aqama salata wa hafadha 'alaiha wa adda zakata kama amarahu Allah, istalzama dzalika al-'amal bima yaqdiru 'alaihi min al-wajibat. Yang artinya maka barang siapa yang menjaga salat, kemudian mendirikan salat dan selalu menjaganya, menunaikan zakat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini melazimkan agar beramal dengan apa yang dikuasakan oleh Allah atasnya dari hal-hal yang wajib. Wa tarki jami' al-muharramat, dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, dan zikir kepada Allah lebih besar. Nah, ini maksudnya pada ikhwan sekali lagi bahwa Allah mensifati orang-orang yang beriman itu adalah dengan sifat yang benar-benar beriman. Ya. Kapan itu? Jika dia dikatakan benar-benar iman, dia mengerjakan 3 kedudukan ihsan. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertambah keimanan. Yang ketiga, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi intinya seperti ini. Kalau orang benar bertawakal, maka ibadahnya semangat. Kalau orang benar bertawakal, maka dia ibadahnya bersungguh-sungguh, ya, seperti itu. Sekali lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini, makna ayat adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sifat orang-orang beriman di dalam ayat ini, yaitu takut kepada Allah jika disebut namanya, bertambah iman jika dibacakan firman-Nya, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil dengan bab ayat ini menunjukkan contoh syirik akbar, yaitu bertawakal kepada selain Allah. Karena di dalam ayat ini Allah memuji sifat tawakal dan menjadikannya tanda keimanan. Apa saja yang dipuji oleh Allah dan dijadikan tanda iman, berarti itu adalah perbuatan ibadah. Maka memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah adalah syirik besar. Nah, itulah 2 dalil yang kita bisa pelajari dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mempelajarinya dalam kesempatan yang lain. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari sebagai pembawa acara. Naam.
menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya apa yang telah kita simak di kesempatan pagi hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan keberkahan dalam pertemuan kita ini. Selanjutnya akan berikan kesempatan bagi Anda yang memperdalam seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh beliau. Silahkan menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Belum tersambung? Selanjutnya kami akan bacakan coba dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ada orang tua yang melarang anak-anaknya makan buah pisang yang dempet dengan alasan takut punya keturunan dempet. Apakah keyakinan tersebut termasuk tatoyur atau bukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tatayur adalah merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Maka kecuali dengan dalil. Maka apabila seseorang merasa melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, kemudian mendatangkan perasaan sial, maka ini termasuk daripada tatayyur. Maka pertanyaan tadi, jika tidak ada dalilnya, itu adalah sebuah perkara tatayyur. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya, Ustaz, jika seorang mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan sering bertanya kepada teman-teman sekantornya yang dulu, apakah masih ada kesempatan buatnya bekerja lagi di sana? Seraya berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu rezeki untuknya. Satu sisi dia percaya kalau rezeki nggak akan kemana. Sisi lain dia kadang risau kemana dia harus cari rezeki untuk kebutuhan hidup. Apakah ini masuk tidak bertawakal kepada Allah? Mohon pencerahannya, Ustaz, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Seorang mengerjakan sebab yang mubah ini tidak tercela dan tidak mengurangi tauhidnya. Bertanya tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan, maka ini tidak mengurangi sebab. Ini tidak. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah dari Sumbawa. Silahkan pertanyaannya. Ya. Begini Pak Ustadz, bagaimanakah kiat-kiat kita untuk mencapai derajat ihsan Pak Ustadz? Kemudian saya pernah mendengar dari orang-orang bahwa tasawuf itu adalah ruh ibadah. Apa maksud dari perkataan ini Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaannya kurang jelas karena suaranya mendengung. Iya. Baik, pertanyaan yang tadi, apakah benar pertanyaan sebuah bahwa saya tasawuf, silakan Ustaz, dan kiat-kiatnya untuk agar ihsan, silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ihsan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Arti dari ihsan ini adalah
berarti merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi saat sholat berbuat ihsan saat sholat bagaimana? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala saat sholatnya, sehingga perbuatannya saat sholat sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sehingga saat sholatnya sesuai dengan kalbunya benar-benar bersandar hanya kepada Allah dan khusyuk, ya, tidak berpikir atau kesana kemari, ya. Kemudian juga berbuat ihsan, seseorang senantiasa merasa didengar, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Adapun tasawuf ini adalah kata yang baru di dalam agama Islam. Tidak didapati dalam hadis Rasul, ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kata tasawuf. Ya, baik as-sufiyah atau at-tasawuf. Belum ada, sependek pengetahuan saya, sedikit ilmu yang dimiliki ini belum mengetahui ada dalam Al-Quran atau hadis Rasul SAW. Rasul SAW menyebutkan tentang kata at-tasawuf. Tetapi tasawuf ini muncul ketika abad ke-4 Hijriah. Dan pada waktu abad ke-4 Hijriah tersebut munculnya orang-orang yang lebih ingin mengedepankan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mencari dunia. Akhirnya mereka memperbanyak berdiam diri dalam masjid dan masih pada waktu itu dalam batas kewajaran. Lalu berkembang akhirnya masuk ke dalam proses ghulu, yaitu berlebihan. Akhirnya tidak mau bekerja sama sekali mencari ma'isyah, rezeki untuk kehidupan dunia. Kemudian akhirnya masuk lagi dalam tahap tariqah, yaitu membuat jalan dengan cara membuat bacaan-bacaan, zikir-zikir yang dibuat sendiri, yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Kemudian setelah itu muncul lagi masuk ke dalam dunia tasawuf, yaitu ilmu kalam di dalam ketuhanan, filsafat di dalam ketuhanan. Maka akhirnya lari kepada pemikiran wahdatul wujud, yaitu meyakini bahwa Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kaum tasawuf mereka beribadah dengan dzauq, lebih mengedepankan dzauq, perasaan, rasa rindu kepada Allah, rasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah dengan rasa rindu, syauq ini tidak cukup jika ditimbang berdasarkan Al-Quran hadis. Harus dibarengi dengan rasa harap, rasa takut akan siksa Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka berdoa kepada kami penuh dengan rasa harap dan rasa takut, dan mereka tunduk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang berkaitan dengan sedikit dari kata tasawuf. Jadi sependek pengetahuan saya belum mengetahui ada dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kata at-tasawuf. Katanya ya, kalimat at-tasawuf atau as-sufiyah. Maka dia kata yang baru di dalam agama Islam. Baru itu belum ada di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
ya, terutama di zaman Nabi dan para sahabat. Belum ada kata tersebut, apalagi sampai menjadi sebuah gerakan dalam dakwah atau gerakan di dalam pemikiran Islam. Adanya abad ketiga, abad keempat Hijriah yang mulai dikenalkan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Ya, telepon di 021 2823 6543. Halo. Terhubung, kami akan baca pesan dari Anwar di Cilong, Depok. Ustaz, benarkah sebuah ungkapan yang berbunyi setiap takdir dalam hidup, baik maupun buruk, maksiat atau kebaikan, semua adalah atas kehendak Allah, namun tidak semua Allah ridhai? Apakah ungkapan atau kata ini benar dalam konteksnya, Ustaz? Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di dalam pembicaraan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada ketetapan Allah, baik dan buruknya, ini disebutkan 4 tahapan. Yang pertama, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa saja yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini tahapan yang pertama, tahapan ilmu, bahwa Allah mengetahui apa saja yang terjadi. Kemudian dengan ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan ketetapan makhluk, ketetapan untuk makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Al-Lawh Al-Mahfuz. Semuanya sudah tertulis, baiknya, buruknya, maksiatnya, taatnya, rezekinya, miskinnya, hidupnya, matinya, ajalnya, sengsaranya, bahagianya, seluruhnya tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan setelah itu, makanya wajib kita meyakini tahapan yang ketiga, bahwa apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, baik ketaatan atau kemaksiatan, kebaikan, keburukan, manfaat, mudarat, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan yang keempat, atas ilmu, kemudian penulisan, kemudian kehendak, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha pencipta atas segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta atas segala sesuatu. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu tersebut semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ini sudah kita pahami, maka kita akan meyakini bahwa, dan kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Orang berzina, mencuri, main judi online, pinjol, dan seterusnya. Pinjol untuk judi online, berzina, meminjam harta dengan riba untuk bermaksiat. Semuanya itu adalah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dari ketetapan-ketetapan tersebut, ada yang dicintai oleh Allah, yang disebut dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Segala sesuatu yang terjadi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah keinginan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada sesuatu yang terjadi dan dia di luar keridhaan Allah, disebut dengan al-iradah al-kauniyah. Iradah yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jika inginkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun fayakun.
Jadilah, maka jadilah. Itulah yang disebut dengan iradah kauniyah. Jadi kalau melihat orang berzina, orang mencuri, orang berjudi, orang minum khamar, orang selingkuh, orang berbuat kesyirikan, orang berbuat bid'ah, maka itu adalah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi ketetapan yang Allah tetapkan tersebut tidak diridhai oleh Allah, disebut dengan al-iradah al-kauniyah. Ya. Jadi semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah, diridhainya, maka disebut dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Dan yang tidak dicintai Allah dan tidak diridhai Allah disebut dengan al-iradah al-kauniyah. Tidak semua yang diridhai oleh Allah pasti terjadi. Allah menginginkan seluruh manusia beriman, tapi banyakkan mereka tidak beriman. Allah menginginkan seluruh manusia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan mereka tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, keinginan itu disebut dengan iradah syar'iyyah, keinginan yang sesuai dengan syariat, yaitu yang diridhai oleh Allah. Dan itu tidak selalu terjadi. Tetapi al-iradah al-kauniyah, keinginan yang merupakan kuasa Allah, pasti terjadi. Karena Allah jika menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, demikian. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan iktitah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah hari ketiga tahun bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Coba bayangkan, tidak terasa sudah 3 hari kita masuk ke dalam tahun yang baru 1446 Hijriah. Maka perhatikan baik-baik beberapa poin berikut. Yang pertama, waktu akan sangat cepat berlalu sebagaimana cepatnya berlalu dari umur kita. Waktu akan sangat cepat berlalu sebagaimana cepat berlalunya dari umur kita. Apa yang sudah lewat dari tahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, sangat cepat berlalunya. Begitu juga nanti tahun ini 1446 Hijriah akan sangat cepat berlalu. Poinnya apa? Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa? Karena waktu, umur, hidup kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah." Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Yang artinya, bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Waktu akan sangat cepat berlalu sebagaimana sebelumnya. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Oleh karena itu para salafus saleh, mereka sangat menyesal jika sudah terbenam matahari dan tidak bertambah amalnya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaum gharabat fihi syamsuh
naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesal atas sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang hari itu mataharinya terbenam, umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallah, demi Allah, inni la akrahu an ara rajulan sabahlalan la fi amali dunya wala akhirah." Aku sangat membenci seseorang yang sabahlal, tidak mengerjakan sesuatu apapun, tidak menghasilkan sesuatu apapun, tidak perkara dunia, tidak juga perkara akhirat. Maka waktu sangat cepat berlalu sebagaimana sebelumnya. Jangan buang-buang waktu, terutama kita di zaman yang sangat banyak hal-hal yang membuang-buang waktu kita. Kemudian pesan yang kedua adalah hendaknya seseorang mencari di waktu-waktu yang disisakan oleh Allah dari umur kita ini, yaitu amalan-amalan yang kita teguh di atasnya meskipun sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Coba bayangkan, seseorang mengerjakan 12 rakaat salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau dia kerjakan itu dalam setahun, maka dia akan mendapatkan 4.000 rakaat. Wal qalil ma'al qalil yakunu katsiran. Yang sedikit ditumpuk-tumpuk menjadi banyak. Maka tekadlah pada mulai awal tahun ini untuk lebih baik daripada sebelumnya dengan cara mengerjakan amalan-amalan dan istiqamah di atasnya meskipun sedikit. Al-qalil ma'al qalil yakunu katsiran. Yang sedikit disertai dengan yang sedikit lagi akan menjadi banyak, asalkan istiqamah dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk mengajar dan berdakwah guna menyampaikan pelajaran dan pembahasan yang bermanfaat di pembahasan kita